Saya mau bertanya ke Kak Elia nih tentang terkait langit baru dan bumi baru. Saya masih kurang paham terkait itu, Kak. Boleh dijawab? Terima kasih. Sebenarnya ya, saya itu terbuka dengan berbagai pandangan ya. Saya terbuka dengan itu, tapi perbedaan pandangan itu maknanya tetap sama. Ya, ada yang memaknai begini. Langit dan bumi yang baru itu adalah langit dan bumi yang diciptakan baru oleh Tuhan, dan langit dan bumi yang lama ini akan dihancurkan. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua, ada yang mengatakan bahwa langit dan bumi ini tidak akan dihancurkan, tetapi akan diperbarui sama seperti peristiwa air bah. Tapi bukan air bah yang datang, tapi diperbarui. Kenapa? Karena tanah dan bumi ini itu juga ikut menderita karena dosa. Maka mereka pun berhak untuk dimerdekakan. Ada pandangan yang seperti itu ya. Jadi ya sebenarnya tujuannya sama. Mau itu dihancurkan atau mau itu diperbarui, itu kan cuma cara pandang. Tapi yang mau saya sampaikan begini. Langit dan bumi yang baru itu menunjukkan bahwa Allah itu ternyata telah menjanjikan kehidupan yang dipulihkan sama seperti kehidupan Adam dan Hawa sebelum kejatuhan ke dalam dosa. Ketika Alkitab dibuka dengan Eden yang tanpa dosa, maka Alkitab pun ditutup dengan Eden yang tanpa dosa juga. Ketika Alkitab itu dibuka dengan dunia yang begitu indah dan tanpa dosa, Alkitab dibuka dengan bumi yang begitu baik, langit yang begitu bersih tanpa adanya dosa, maka Alkitab pun menutupnya dengan langit dan bumi yang baru pada keadaan yang sama. Pada keadaan yang apa? Tanpa dosa, semuanya baik, tidak ada lagi duka cita dan tidak ada lagi ratap tangis. Nah, jadi itu maksudnya langit dan bumi yang baru ya. Langit dan bumi yang baru itu adalah tempat bagi kita. Tempat bagi kita kalau kita nanti sudah dibangkitkan. Karena kita itu akan tinggal di langit dan bumi yang baru memerintah bersama dengan Kristus. Di mana nanti cahaya Allah, cahaya kemuliaan Allah lah yang akan menyinari kita. Matahari tidak ada lagi, tetapi cahaya kemuliaan Allah lah yang langsung menyinari kita setelah Yerusalem baru itu turun. Gitu. Jadi langit dan bumi yang baru ya diberikan kepada kita nanti. Jadi kembali seperti kondisi Adam dan Hawa sebelum kejatuhan ke dalam dosa. Gitu ya. Ya, terima kasih ya. Biar saya tambahkan ya. Ada buku dan bolpen situ nggak? Siap. Ya. Ada buku dan bolpen nggak? Ada buku dan bolpen situ nggak? Rison. Kakak Faris, ada bolpen dengan buku? Nggak ada, Pak. Bah, kau bertanya baru. Kalau bertanya di ruang Pak Bomum terus yang buku dan bolpen. Yang tadi Elia jelaskan, saya kasih ayatnya. Mau nggak? Boleh Pak, boleh. Atau saya tutup mata. Nanti saya merem nanti begini. saya record aja ya, Pak. Saya Oke, record. kau rekam ya. Iya. Silakan. Kau rekam ya. Oke. Nah, ini. Bentar Pak, bentar. Oke, kau rekam ya. Oke, siap. Nah, kau mau tutup mata atau begini? Terserah, Pak. Ya udah ya. Di dalam Wahyu 21 ya, ayat 1 sampai selanjutnya yang tadi kau bertanya, dunia yang baru. Kadrun, lu panggil orang yang hebat-hebat lawan gua di YouTube ya. Gua jawab lu dan tutup mata. Pak, lagi direkod, Pak. Ya? Direkam bapaknya. Nah, oke. Sabar, biarin aja dari rekamannya. Wahyu 21 ayat yang pertama dan selanjutnya. Tadi Nak Elia sampaikan dunia yang baru. Tadi pertanyaanmu itu, oke? Nah, tadi Nak Elia menyampaikan bahwa nanti di dunia yang baru itu yang menerangi adalah mahkota, bukan matahari, tapi kemuliaan Allah. Itu dalam Wahyu 18 ayat 1. Terus dunia yang baru tidak memerlukan matahari. Wahyu 21 ayat 23 ya. Ayat 21 ayat 23. Kemudian dunia yang baru itu ada di dalam Yesaya 65 ayat 15.
ayat 17 sampai 25 dunia yang baru. Jadi nanti seperti yang tadi Elia menyampaikan, dunia Taman Eden itu ada kan di bumi. Manusia diciptakan di bumi. Nah, nanti dunia yang baru itu maksudnya apa? Nanti seperti dulu kembali. Jadi manusia akan bermain dengan hewan-hewan yang jahat. Contoh kayak singa, serigala, nanti dengan domba. Kalau sekarang kan domba dalam perut serigala toh, itu ayatnya dalam Yesaya 11 ayat 6. Yesaya 11 ayat 6. Yesaya 65 ayat 17 sampai 25. Oke, sudah? Sudah Pak. Ah, dunia yang baru. Nanti dunia yang baru itu setelah masa 1000 tahun. Ya, Wahyu 20 ayat 1 dan selanjutnya. Oke? Siap. Ya. Itu setelah rapture. Diangkat. Oke? Sudah ya? Berarti di langit baru dan bumi yang baru nggak makan lagi Pak, nggak minum lagi? Iya, sudah nggak makan. Nanti hidup seperti Adam. Iya kan tadi kan Bapak sempat singgung terkait kita bisa main sama singa, sama domba. Kan kalau bicara seperti itu kan kita juga saya sempat terpikir tentang rantai makanan ya. Itu Kalau ada misalkan, pohon kehidupan. Pohon kehidupan berarti kita nggak makan. Sudah nggak makan. Mau makan apa lagi? Oh? iya betul. Sebenarnya Saya juga kalau sempat Adam, berpikir. Adam kalau tidak jatuh, Adam kan makanya kan Adam jatuh dalam dosa. Makanya kan Tuhan mengatakan dalam Kejadian 3, nanti kamu akan bekerja keras dari hasil bumi toh yang dimana kamu diciptakan. Coba nanti kamu baca dari Kejadian 3 ayat 1 sampai selanjutnya toh. Oke, siap. Nah, dunia yang baru itu ayatnya tadi. Nanti kau baca saya dunia yang baru ayat yang tadi saya kasih ya. Iya. Oke? Iya Pak. Sebenarnya saya juga pertanyaan saya tentang langit baru yang bumi yang baru itu lebih condong ke tempatnya juga sih. Seperti yang sudah dijawab sama Kak Elia. Terima kasih luar biasa ya jawabannya. Saya memang sempat berpikir bahwa kemungkinan ini pendapat saya bahwa bisa jadi langit baru dan bumi yang baru itu tuh kita tahu kan kalau Allah itu menciptakan alam semesta ya, berdasarkan alam semesta dari pandangan sains kan itu ada apa namanya Bima Sakti dan juga galaksi-galaksi yang lain seperti itu. Dan di dalam setiap galaksi menurut para ahli kan ada planet-planet, bisa juga kemungkinan ada bumi yang lain seperti kita yang masih kosong. Oh, itu saya sempat ayatnya di berpikir mana? seperti itu. Sabar, Ya. itu ayatnya di mana? Kau tahu ayatnya itu di mana? Saya enggak Oke, mengacu ke ayat. oke. Saya cuma Oh, tenang. Segala sesuatu itu ada ayatnya. Markus 4 ayat 22, Ibrani 11 ayat 3. Maksudnya apa? Segala sesuatu yang dulu orang-orang dulu belum lihat, sekarang kita sudah mengetahui bahwa di bulan itu manusia sudah sampai. Ada planet-planet lain. Dulu kan orang-orang dulu kan tidak tahu ada Jupiter, Saturnus, toh? Iya, Betul betul nggak? Pak. Nah, itu ayatnya Markus 4 ayat 22. Segala sesuatu yang rahasia akan semua terbuka. Ibrani 11 ayat yang ketiga. Demikian juga begitu. Jadi nanti kita tidak tahu sekarang, siapa tahu besok Tuhan belum datang toh. Nanti besok ada teknologi, kita punya kakek apa, kita punya cucu-cucu cicit. Nanti mereka menemukan, oh galaksi ini Andromeda ada kehidupan lagi. Itu kan rencana Tuhan kan? Iya betul Pak. Nah, jadi segala sesuatu pasti rahasia itu akan terbuka. Karena itu janji Tuhan kepada bangsa Israel. Di dalam Yesaya 27 ayat yang ke-6. Ingat ya, Yesaya 27 ayat yang ke-6. Nah, makanya coba sekarang kalau di Israel, orang yang kepala putus, Israel bisa sambung, nggak mati. Terus mata yang sudah buta dari bayi, itu bisa mata melihat. Itu teknologi yang terbaru ya, informasi yang terbaru. Itu adalah Israel. Siap. Oke, sesuai pembuatan dalam Yesaya 27 ayat yang ke-6. Alkitab itu tidak pernah salah. Iya luar biasa. Pembuatan itu ada tertulis. Ya itu, oke? Iya betul Pak. Tapi memang ya seperti itu ya yang saya katakan tadi. Ya itu kan pendapat saya, kemungkinan bisa jadi ini pendapat saya ya. Kemungkinan langit baru dan bumi yang baru itu mengacu ke galaksi-galaksi yang lain ya, di mana ada bumi yang baru. Tidak ada. Itu pendapat Makanya kan itu pemahaman pendapat saya. Itu Ultraman. Betul nggak Elia? Ultraman kayak film Ultraman apa ya? Saya minta pemahaman dan tanggapan dari Nah. kakak-kakak apologet supaya aku juga nggak tersesat seperti itu. Gini. Segala firman yang dituliskan ya
itu bermanfaat untuk mengajar dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau segala sesuatu yang tidak tertulis jangan kita mengarang. Itu namanya ilmu eisegesis, oke? Yang tidak tertulis jangan kita menambah atau mengurangi.